Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1, kelas pemodelan matematika akan membahas sekaligus menjelaskan mengenai optimasi penjualan keripik pisang acong dengan menggunakan metode simplex dan software window. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya mewakili kelompok akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Jadi, yang pertama di sini ada teman kita Kak Stefania Lempas dengan NIM 2050429. Yang kedua ada Kak Jenny Randy Sumokep dengan NIM 2050485. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Fetri Adriani Tuwo dengan NIM 2050441. Selanjutnya ada Kak Mutiara Pangaribuan dengan NIM 1950436. Dan selanjutnya ada Kak Adek Tamara Remarsitorus dengan NIM 1950433. Dan yang terakhir ada Kak Rivaldi Pekembau dengan NIM 22504057. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai isi dari pembahasan kita sekarang, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, keripik pisang adalah makanan ringan yang disukai banyak orang. Nah, selain rasanya yang enak, proses pembuatan keripik pisang ini tergolong mudah, yaitu mulai dari pemilihan jenis pisang, pengupasan dan pemotongan, selanjutnya digoreng dan ditambahkan bumbu, seperti kita bisa menambahkan gula merah. Nah, dalam proses pembuatan keripik pisang ini, kita perlu memperhitungkan beberapa hal, seperti bahan baku yang akan kita gunakan, waktu dan suhu penggorengan, dan jumlah bumbu yang akan kita gunakan. Karena enak dan mudah dibuat, maka keripik pisang ini cocok untuk menjadi salah satu produk home industry. Nah, agar penjualan keripik ini optimal, kita perlu menggunakan metode atau model matematika yang efisien untuk membantu proses produk keripik pisang agar menjadi optimal. Jadi, kita bisa membuat model dalam bentuk masalah linear, di mana tujuan kita adalah untuk memaksimalkan atau bisa juga meminimalkan fungsi objektif tertentu. Namun dalam pembahasan kita yang sekarang, kita nantinya akan mencari keuntungan dengan memperhatikan keterbatasan atau kendala yang ada, seperti jumlah bahan baku yang tersedia, waktu penggorengan yang terbatas, suhu penggorengan yang harus dipertahankan, dan jumlah bumbu yang diperbolehkan. Nah, untuk memodelkannya, kita bisa menggunakan model matematika metode simplex. Dalam metode simplex ini, kita bisa melihat mana yang akan menjadi variabel dalam proses produksi seperti jumlah pisang, waktu dan suhu penggorengan, dan jumlah bumbu yang akan kita pakai. Nah, variabel-variabel tersebut akan menjadi titik-titik vektor yang akan selanjutnya menjadi simpul polyhedron yang disebut dengan simplex. Setiap titik ini nantinya bisa diberi nilai berbeda dan nantinya akan dihitung. Selanjutnya, metode simplex ini akan mengiterasi agar kita dapat memperoleh nilai fungsi optimal, baik itu maksimum ataupun minimum sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Maka dalam pembahasan kita mengenai bagaimana kita mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh dalam penjualan keripik pisang ini, kita akan menggunakan metode simplex. Selanjutnya masuk pada kajian pustaka. Pemrograman linear atau linear programming merupakan teknik aplikasi dari matematika yang dikembangkan oleh George B. Dantix pada tahun 1974. Pemrograman linear atau linear programming adalah suatu proses penyusunan yang penyelesaiannya atau solusi dari suatu permasalahan merupakan dasar untuk pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan. Nah, bentuk umum dari pemrograman linear yaitu yang pertama, maksimum atau minimum dapat dituliskan F sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 ditambah dan seterusnya sampai Cn Xn. Kedua, fungsi pembatas atau kendala constraint function dapat dituliskan A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan A1n Xn kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan dari B1. A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan A2n Xn kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan dari B2.
sampai dengan AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan AMN XN kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan dari BM, di mana X1, X2 sampai dengan XN itu lebih dari sama dengan 0. Keterangannya di mana M itu adalah jumlah sumber yang terbatas atau fasilitas yang tersedia, N itu jumlah kegiatan yang menggunakan sumber atau fasilitas terbatas tersebut, XJ itu variabel keputusan untuk kegiatan J, di mana J-nya itu 1, 2, dan seterusnya sampai dengan ke N. AIJ itu jumlah sumber, di mana I-nya itu 1, 2, sampai dengan ke M, yang diperlukan untuk menghasilkan setiap unit luaran atau output kegiatan, yang di mana J-nya itu 1, 2, sampai dengan ke N. B itu jumlah sumber yang tersedia untuk dialokasikan ke setiap unit kegiatan. CJ itu kenaikan nilai F apabila pertambahan tingkat kegiatan XIJ dengan satu satuan unit atau merupakan sumbangan setiap satuan keseluruhan kegiatan J terhadap nilai F, dan F itu merupakan nilai yang dioptimalkan. Baiklah, kita akan lanjut ke metode simplex, di mana metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan untuk mencari nilai optimal yang meliputi banyak pertimbangan dan multivariabel. Kelebihan dari metode ini yaitu mampu menghitung dua atau lebih variabel keputusan jika dibandingkan dengan metode grafik yang hanya mampu menghitung dua variabel keputusan. Seterusnya, kita masuk ke penyelesaian dalam metode simplex. Terdapat dua cara proses perhitungan dengan menggunakan metode simplex, yaitu secara manual dan dengan menggunakan software. Dalam perhitungan secara manual, langkah-langkah yang diperlukan untuk pemecahan metode simplex yaitu: yang pertama, mengidentifikasi variabel keputusan, yang kedua, mengidentifikasi tujuan, yang ketiga, mengubah tujuan dan kendala ke dalam fungsi metode matematik, yang keempat, memasukkan data fungsi tujuan dan batas-batasan yang telah diubah ke dalam bentuk tabel simplex, yang kelima, menentukan kolom pivot, yang keenam, menentukan baris pivot, yang ketujuh, menentukan elemen pivot, yang kedelapan, mengubah variabel keputusan dari baris pivot ke dalam kolom pivot, yang kesembilan, mengubah nilai-nilai di luar baris pivot, yang kesepuluh, pastikan agar seluruh nilai pada baris fungsi tujuan tidak terdapat nilai negatif. Jika masih terdapat nilai negatif, maka iterasi dilakukan hingga tercapai hasil yang optimal. Kita masuk ke bentuk baku. Sebelum melakukan perhitungan iterasi untuk menentukan solusi optimal, pertama-tama bentuk umum diubah ke dalam bentuk baku. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang merupakan syarat dalam membuat bentuk baku, yaitu yang pertama, fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih kecil sama dengan dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel slack. Yang kedua, fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih besar sama dengan dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel surplus. Dan yang ketiga, fungsi kendala pada bentuk umum ditambah variabel dummy atau variabel bantuan. Selanjutnya yaitu optimasi dan keuntungan. Optimasi atau optimalisasi yaitu proses untuk mencapai hasil yang ideal agar nilainya efektif. Optimasi adalah suatu proses pencarian satu atau lebih penyelesaian yang berhubungan dengan nilai-nilai dari satu atau lebih fungsi tujuan objective function pada suatu masalah sehingga diperoleh satu nilai yang optimal. Optimasi bisa diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada dan merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Secara umum, optimasi berarti pencarian nilai terbaik, yaitu minimum atau maksimum beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Optimasi di sini bisa diartikan yaitu meningkatkan kinerja sehingga mempunyai kualitas yang baik dan hasil kinerja yang tinggi. Secara matematis, optimasi adalah cara mendapatkan harga ekstrim berikut.
namun dengan suatu faktor pembatasnya. Di sini kita akan mengoptimalkan atau merancang perjuangan kritik agar optimal. Sehingga kita bisa memastikan optimasi adalah proses yang mana akan melakukan suatu pencarian, solusi atau penyelesaian beberapa fungsi yang sudah diberikan sehingga bisa memperoleh satu nilai yang optimal. Pastinya dalam membangun usaha atau apapun itu, baik usaha kecil ataupun besar, kita akan mengharapkan keuntungan dari produk yang kita jual. Keuntungan atau laba yang kita tahu yaitu selisih antara pendapatan dengan total biaya. Keuntungan yang diperoleh tergantung dari jumlah penerimaan yang dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Besarnya penerimaan yang dapat merupakan hasil perkalian antara harga jual produk dengan jumlah produk yang dihasilkan. Sehingga semakin tinggi produksi dengan biaya kecil, dan harga akan mempengaruhi keuntungan. Di dalam usaha pasti yang kita miliki bisa naik dan turun. Tentunya kita ingin memiliki usaha yang memiliki keuntungan, apalagi saat dalam dapur berubah, naiknya harga barang, pasokan barang sedikit, keuntungan akan kita perhatikan. Namun sebagai pedagang, jangan kita menjual barang dengan harga yang tidak sesuai dengan harga standarnya, karena itu tidak akan diterapkan. Saat ini efek sudah sangat membantu kita untuk menghasilkan program linear. Salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan yaitu aplikasi Lindo. Lindo atau Linear Interactive Discrete Optimizer merupakan salah satu perangkat lunak atau software komputer yang digunakan utama dalam memasukkan rumusan program linear dengan cepat, menyelesaikannya dan menyebabkan perbaikan atau menyelesaikan rumusan dasar pada penyelesaian. Software ini dapat menghasilkan program linear dengan mudah, cepat, dan akurat, bahkan mampu menyelesaikan masalah program linear sampai 100 konflik atau kendala. Di software Lindo ini kita bisa menentukan rumus berdasarkan penyelesaiannya. Rumus yang dimaksud di sini tentunya dalam bentuk matematika. Menu utama pada Lindo yaitu File, Edit, Solve, Report, Windows Help yang ada slide. Nilai utama pada Lindo dapat dilakukan dengan menekan Alt plus F, Alt plus E, Alt plus S, Alt plus R, Alt plus W, Alt plus H, atau sorot dengan mouse lalu tekan klik pada ikon yang disorot tersebut. Jika kita menggunakan program linear secara manual atau menggunakan metode shifter, akan sulit dan memakan waktu yang lebih lama karena membutuhkan ketelitian dan ketekunan yang tinggi. Itu sangatlah tepat jika dalam program linear dengan metode kejadian masalah optimasi atau segala permasalahan optimasi dalam penyelesaiannya kita menggunakan aplikasi Lindo. Dengan adanya berbagai software seperti Lindo ini dapat memberikan kemudahan dan cepat perhitungan untuk mencari solusi dari permasalahan optimasi program. Deskripsi masalah. Home Industry Keripik Kacong merupakan salah satu usaha rumahan yang belum lama dijalankan. Home Industry Keripik Kacong terletak di Jalan Tomon Tondano, Tataaran 2, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam menjalankan usahanya, Bapak Acong dibantu oleh istrinya. Pada Home Industry Keripik Kacong terdapat dua jenis keripik pisang yang diproduksi, yaitu keripik pisang original dan keripik pisang gula merah. Dalam proses produksi dua jenis keripik pisang terdapat 6 bahan baku dan juga menggunakan alat pemotong pisang, listrik, dan 2 orang pekerja. Bahan baku dimaksud meliputi 1 pisang goro atau Y1, 2 minyak goreng Y2, 3 gula pasir Y3, 4 gula merah Y4, 5 garam Y5, dan 6 air Y6. Nah baik, sekarang saya akan menekan terkait dengan model staf penerapannya. Jadi berdasarkan deskripsi masalah di atas yang sudah dijelaskan, maka untuk kita merumuskan model matematikanya, kita harus mengetahui terlebih dahulu variabel-variabel apa yang digunakan, variabel yang digunakan dalam model matematika untuk masalah ini. Variabel yang dimaksud itu adalah jenis keripik yang diproduksi pada Home Industry Keripik Pisang Kacong per hari. Jadi mereka itu memproduksi 2 jenis, yaitu yang pertama keripik pisang goreng original per hari dan keripik pisang gula merah per hari. Nah, itu merupakan
variabel yang digunakan. Kita misalkan X1 itu jumlah produksi keripik pisang original per hari, dan untuk X2 itu jumlah produksi keripik pisang gula merah per hari. Selanjutnya untuk menentukan elemen fungsi kendala atau pembatas pada proses produksi. Elemen fungsi kendala pada proses produksi home industry keripik pisang acung itu adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada pisang goreng itu Y1, kemudian ada minyak goreng, ada gula pasir, gula merah, garam, air, gas, serta jam tenaga kerja. Nah, ini semua merupakan bagian-bagiannya, setiap bagian atau elemen penting yang akan digunakan dalam membuat pisang goreng. Nah, setelah kita menentukan variabel keputusan dan elemen fungsi kendala pada proses produksi, maka kita mendapatkan fungsi tujuannya, yaitu Z itu sama dengan C1 X1 plus C2 X2. Nah, untuk C1-nya itu merupakan konstanta. Jadi C1-nya itu merupakan konstanta, sama juga dengan C2-nya itu merupakan bukan konstanta tapi koefisien dari variabel X itu. Jadi variabel X1 itu merupakan variabel keputusan, atau dalam penelitian ini yang jenis keripik dari proses produksi, sedangkan untuk C1 itu merupakan koefisien dari X1 begitu. Kemudian untuk fungsi kendalanya, nah kita sudah dapat fungsi kendalanya. Jadi fungsi kendala untuk pisang goreng itu A11 X1 tambah A12 X2 kurang dari sama dengan B1. Nah, di sini untuk A11-nya itu merupakan jumlah. Jadi jumlah sumber daya yang kita gunakan untuk produksi 1 unit produk. 1 unit produk X1 begitu. Jadi A11 X11 itu tambah A12 X2 kurang dari B1. A11 itu merupakan jumlah sumber dayanya. Sedangkan untuk B-nya itu B1 atau B1, B2, B3 sampai dengan BJ itu merupakan jumlah sumber daya yang tersedia. Jadi itu jumlah sumber daya yang tersedia, dan pasti A11 itu atau kalau misalkan kita bisa buat itu A1J kemudian BJ itu pasti lebih dari sama dengan 0. Begitu nilainya pasti dia sama dengan 0, sama dengan atau lebih dari sama dengan 0. Lanjut. Kita ke penerapan. Jadi kita masuk kepada bagaimana sih kita menerapkan model itu, kita bisa menggunakan apa. Jadi setelah semua unsur yang merupakan informasi dari proses produksi telah ditemukan, seperti variabel keputusan sudah ditemukan, fungsi tujuan, dan elemen fungsi kendala, maka kita sudah bisa menerapkannya pada analisis linear programming yang akan digunakan. Jadi kita itu menggunakan bantuan software. Nah, alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode simplex berbantuan software Lindo.